Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Davina Aulia, NIM 241101010001. Saya dari kelas PAI A1. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Materi yang pertama berjudul Pengertian Nasionalisme dan Identitas Nasional serta implementasi konsep keduanya dalam perspektif. Materi yang kedua berjudul Faktor Penghambat dan Pendorong serta Implementasi Integrasi Nasional. Materi yang ketiga berjudul Konstitusi serta Implementasi Konstitusi di Indonesia. Materi yang terakhir atau materi yang keempat berjudul Mengimplementasi hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam pendidikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama yang berjudul Pengertian Nasionalisme dan Identitas Nasional serta Implementasi Konsep Keduanya dalam Perspektif. Sebelum itu, pengertian dari nasionalisme itu apa sih? Nah, nasionalisme adalah paham atau ideologi yang menekankan kecintaan dan kesetiaan dan kebanggaan terhadap negara sendiri. Nasionalisme mendorong warga negara untuk bersatu dalam identitas dan kepentingan bersama, serta berjuang demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Selanjutnya, pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa untuk membedakan bangsa itu dengan bangsa yang lainnya. Selanjutnya, faktor pembentukan identitas nasional. Nah, faktor pembentukan identitas nasional ada 2. Yang pertama, faktor primordial atau objektif. Yang kedua, faktor kondisional atau subjektif. Yang pertama ini, faktor primordial atau objektif, faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut, seperti geografi, ekologi, dan demografi. Faktor yang kedua, faktor kondisional atau subjektif. Nah, faktor ini merupakan keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Identitas negara Indonesia dalam berbagai perspektif. Yang pertama ada bendera negara. Bendera negara kita sang merah putih. Yang kedua bahasa. Bahasa yang kita gunakan yakni bahasa Indonesia. Yang ketiga lambang negara. Lambang negara kita Garuda Pancasila dan simbol-simbol Pancasila. Yang keempat, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Yang kelima, hukum. Implementasi konsep keduanya dalam perspektif bisa di dalam bidang prestasi, sikap sehari-hari, maupun pendidikan. Kesimpulan dari pemaparan di atas tadi adalah identitas nasional merupakan jati diri nasional yang dimiliki negara atau bangsa yang membedakannya dengan bangsa dan negara yang lain. Identitas nasional menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Baik, lanjut ke pembahasan yang kedua yang berjudul Faktor Penghambat dan Pendorong serta Implementasi Integrasi Nasional. Baik, sebelum itu, pengertian dari integrasi nasional adalah dalam pengertian politik, integrasi nasional adalah di mana berbagai macam kelompok sosial maupun budaya disatukan menjadi kesatuan wilayah nasional yang mengembangkan identitas nasional. Dan dari sisi antropologis, integrasi nasional merupakan tahapan penyesuaian diri dengan macam-macam faktor budaya dalam mencapai kesesuaian fungsi yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, faktor-faktor penghambat dan pendorong integrasi nasional. Faktor penghambat integrasi nasional yakni yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan.
Faktor pendorong dari integrasi nasional yakni yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat atau yang terakhir, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Selanjutnya, pengertian implementasi integrasi. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat pemerintah, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi integrasi nasional membutuhkan strategi yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan integrasi nasional meliputi: yang pertama, peningkatan kesadaran nasional, yaitu membangun kesadaran nasional melalui pendidikan, media massa, dan program-program kebudayaan. Yang kedua, pembangunan ekonomi yang merata. Yang ketiga, penguatan toleransi dan kerukunan. Yang keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dari pemaparan di atas tadi dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai elemen masyarakat yang berbeda, baik dalam hal suku, bangsa, budaya, maupun bahasa. Integrasi nasional terletak pada upaya untuk menjaga stabilitas dan kesatuan negara. Tantangan dalam mencapai integrasi nasional yakni dalam potensi konflik sosial, diskriminasi, serta ketimpangan pembangunan di berbagai daerah. Oleh karena itu, diperlukan peran yang aktif dari pemerintah maupun masyarakat, termasuk melalui pendidikan, kesadaran akan kebinekaan, dan penerapan nilai-nilai Pancasila yang sudah ada. Oke, lanjut ke pembahasan yang ketiga berjudul Konstitusi serta Implementasi Konstitusi di Indonesia. Pengertian konstitusi. Konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian yang sangat luas, yaitu keseluruhan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memenuhi negara. Pengertian implementasi. Implementasi konstitusi di Indonesia dapat diartikan sebagai penerapan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Dalam tata susunan peraturan perundang-undang negara, UUD 1945 menempati tempat tertinggi. Penetapan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia oleh PPKI dilakukan dalam 2 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengesahan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia yang terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Selanjutnya, sistem ketatanegaraan. Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara adalah kesatuan. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik. Yang ketiga, sistem pemerintahan adalah presidensial. Yang keempat, sistem politik adalah demokrasi kedaulatan rakyat. Kesimpulan dari pemaparan materi di atas tadi adalah Konstitusi Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami beberapa amandemen. Yang kedua, konstitusi mengatur prinsip-prinsip dasar negara, sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, serta tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara.
Yang terakhir, konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi tingkatnya daripada hukum lainnya, sehingga perubahannya harus lebih lambat dan memerlukan prosedur yang lebih berat. Kepembahasan materi yang terakhir atau materi yang keempat berjudul mengimplementasi hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam pendidikan. Penjelasan yang pertama, pengertian konsep hak dan kewajiban negara. Hak negara adalah semua hal yang diperoleh seorang warga negara baik dalam kewenangan maupun kekuasaan. Hak negara merujuk pada kewenangan untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan pendidikan. Selanjutnya, apa saja hak dan kewajiban dari warga negara? Hak warga negara yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dinyatakan melalui pasal tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan yang dinyatakan melalui pasal setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. Hubungan hak dan kewajiban negara dan warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan syarat esensial dari demokrasi hukum negara. Selanjutnya, mengimplementasi hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam pendidikan. Implementasi hak dan kewajiban negara dapat dilakukan dengan cara mengetahui dan memahami hak dan kewajiban, menjalankan kewajiban dengan sungguh-sungguh, menghormati dan memenuhi hak orang lain, menyuarakan hak dengan satuan. Berikut cara mengimplementasikan hak warga negara dalam pendidikan dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain yang pertama, pendidikan tentang hak dan kewajiban, yang kedua, kegiatan diskusi, yang ketiga, keterlibatan dalam organisasi siswa. Dari pemaparan materi di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah hak negara adalah semua hal yang diperoleh seorang warga negara baik dalam kewenangan maupun kekuasaan. Sedangkan kewajiban negara adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh negara dalam melayani dan melindungi kepentingan rakyatnya.